Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang sangat luas. Setelah kita mendapatkan hidayah Islam, yang dengannya kita bisa mencari ilmu yang benar. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat yang kita masih terjaga dan sekarang sedang belajar. Yang dengan ilmu menumbuhkan iman. Tanda beriman beramal. Buah dari amal, bagian dari zikir menenteramkan jiwa. Ketika bergaul memberikan maslahat kepada lingkungan. Yang kita masih diberi kesempatan berkarya dan berkarya. Ini nikmat besar yang kita nggak bisa untuk menghitungnya. Maka supaya disyukuri dengan taat. Karena iman butuh pembuktian. Maka Allah memberikan ujian. Semakin kuat ilmu, semakin kuat iman, ujian semakin banyak. Karena pesan Nabi Sallam, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah itu ketika mencintai hambanya untuk diuji. Itu sifatnya untuk pengecekan. Semisal pisau diasah supaya semakin tajam. Emas berkarat dibakar supaya semakin tampak murninya. Kita diuji pun juga seperti itu. Makanya kita wajib ridho dengan ujian Allah Ta'ala. Bila kita punya dosa-dosa nanti akan digugurkan. Kita punya kewajiban nanti akan ditingkatkan. Kita punya kebaikan akan dikembangkan. Kita punya urusan nanti akan dimudahkan. Kita punya masalah bertumpuk-tumpuk akan diberikan jalan keluar. Kita butuh rezeki pun juga diberikan modal kehidupan sehingga nanti akan semakin baik dan lancar. Nikmat yang besar kayak begitu kita wajib untuk menjaga. Yang penuh dengan ujian. Di antara ujian yang sedang dijalani rata-rata masyarakat sekarang ini adalah berpotensi tersia-sianya waktu. Ujian yang banyak dialami umat kali ini adalah berpotensi tersia-siakannya waktu karena terlalu banyaknya pemaling dalam bentuk hiburan. Dalam bentuk pemaling adanya hiburan-hiburan. Apa itu bentuk hiburannya? HP. Bolehkah orang punya HP? Tinggal untuk kepentingan apa?
kepentingan untuk memudahkan komunikasi apa, atau untuk mengenalkan dari dakwah juga nggak mengapa, atau untuk menggali ilmu yang sekarang banyak disebar dan bisa dipantau lewat handphone. Maka yang seperti itu silahkan orang punya. Tetapi karena acara isi yang ada pada handphone pun juga macem-macem, karena yang ngisi reno-reno, sebagaimana bersihnya udara. Polusi datang dari mana? Semuanya bisa punya saham polusi. Dari mulut, dari telinga, dari sisa-sisa pencernaan tubuh, semuanya terbawa angin memenuhi udara. Maka yang ada pada HP juga semuanya ada, karena siapapun bisa mengisikan. Maka disitulah supaya kita pandai-pandai memilah dan memilih, sehingga kita ambil yang manfaat saja, sehingga ketika kita dihisab nanti kita punya alasan, saya memanfaatkan sarana untuk kuambil yang baik setelah kupilah dan kupilih, gak mengapa. Tapi di sana juga banyak pemaling adanya hiburan-hiburan, atau mungkin pengen tahu tentang sebuah peristiwa. Bila memang kita butuhkan ya nggak mengapa, tetapi apabila semata pengetahuan yang tidak ada dampak maslahatnya, itu nanti akan menyita waktu. Ingin melihat beritanya A, padahal kita nggak butuh. Beritanya B kita nggak butuh. Tulisan A, tulisan B kita nggak butuh. Atau unek-unek hati seseorang yang dituangkan lewat statusnya, sekira kita nggak butuh, lalu kita sebatas pengen tahu, nanti bisa menyita waktu. Makanya bila kita ingin mengisi, isilah yang baik. Menulis status, isilah yang baik untuk pesan-pesan dakwah, sehingga ketika dibaca nanti akan masuk kebaikan. Tapi apabila semata cerita, semata ngobrol, apalagi isinya merusak, ini sangat bahaya. Makanya kita jangan sampai punya saham menyita tersia-sianya waktu orang, sehingga kita pun juga akan terjaga waktu yang ada. Dan waktu itu mahal. Waktu itu mahal. Mungkin sekali buka hanya lamanya detikan, tapi 3 detik, 5 detik kali berapa? Ketika ditotal nanti banyak loh. Misalnya 1 menit, ping 5 sudah 5 menit, 10 menit. Kan cuma 10 menit. Bila 10 menit kita isikan untuk zikir, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa 10 kali enggak? Mungkin bisa 20 kali. Fadilahnya apa? Kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilah? Dibaca 10 kali nilainya seperti memerdekakan seorang budak. Bila kita punya uang beli budak ke pasar, andai ada, berapa harganya? Banyak. Andaikan itu 5 ekor onta, 1 onta itu 30 juta, sudah 150 juta. Bisa seharga itu atau lebih. Tapi apabila digunakan sia-sia sebatas bercanda, melihat berita yang tidak ada manfaatnya, berarti waktu kita itu banyak tersia-sia. Andaikan kita mengisi full dengan amalan itu belum cukup, lalu bagaimana kalau tersia-siakan? Apalagi itu isinya dosa, sehingga ketika mati betul-betul menyesal. Kenapa saya nggak bisa memaksimalkan
Kenapa saya isi sia-sia, apalagi dosa, apalagi merusak kepada lingkungan. Matinya dia, daya rusaknya masih berjalan, nanti dosa bisa mengalir. Ya kan? Nanti dosa bisa mengalir. Kenapa? Dia sudah menanam kerusakan, dengan matinya kerusakannya dia tanam terus tumbuh. Lewat HP kan bisa tersebar kemana-mana, bisa terputar berulang-ulang. Nostalgia setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kita akan di-share kembali. Sementara di sini itu adalah dosa. Apakah kita tidak khawatir nanti akan malah membebani? Nah, makanya waktu yang ada itu perkara yang sangat penting, supaya kita isi dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya? Kita kenal baik dan buruk, dan dipaksa nafsu kita meninggalkan yang buruk, dan kita paksa untuk melaksanakan yang baik. Apalagi kita berada di bulan haram, Dzulqa'dah, bulan haram. Sekarang Dzulhijjah belum habis, bulan depan Muharram juga masih bulan haram. Dijelaskan fadilahnya supaya semakin meningkat amal, semakin jauh dari dosa. Kalau diisi sia-sia, apakah dosanya nggak lebih gede? Kenapa? Di waktu yang lebih mulia. Makanya supaya kita gunakan untuk banyak muhasabah. Waktuku berlalu habis untuk apa? Sebab kita nanti akan ditanyakan di pinggiran jahanam, waktumu entek tok nggih apa? Padahal Nabi SAW itu 23 tahun menggeluti Islam itu cukup. Kalau sampai kita punya waktu 60 tahun kok sampai nggak cukup, berarti kan waktunya kan tersita habis. Nabi saja 23 tahun 30 juz Quran tuntas, hadis jutaan tuntas, pempraktekan Islam tuntas. Hanya berapa? 23 tahun. Sementara kita punya umur 60 tahun kok belum cukup, itu banyak kemana? Loh, nanti berat hisabnya. Makanya cari lingkungan yang baik, dan diri kita dipaksa untuk kepada kebaikan. Kalau nafsu kita nggak dipaksa, kita nanti akan dipaksa. Paksa nafsu untuk kebaikan, bila tidak kita akan dipaksa nafsu untuk keburukan. Itu sama-sama memaksa itu. Sama-sama memaksa, maka paksa saja. Nah begitu, dengan kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir, syukur, membagusi ketaatanku kepadamu. Hadirin sekalian, di bulan Dzulhijjah ini orang duwe gawe banyak. Daerah sini kathah mboten yang sing duwe gawe sunatan napa malih mantu. Sapa peti mantu iki? Muga-muga ndang entuk. Pane ora dimantu sasi suro. Bismillah budal wae. Muga-muga suro ndang entuk sing ora entuk. Itu bulan mulia untuk menikah, insyaallah semakin mulia. Kemudian jangan terbawa isu yang berkembang, gak oleh mantu nek sasi suro, nopo jereke kok ora oleh niku. Barengi Nyi Roro Kidul mantu ngoten nggih. Jane Nyi Roro Kidul niku nopo? Suro kok panggah oleh mantu jane anake piro? Seprono seprene surone ping piro kok panggah ra oleh. Itu kan sebuah keanehan ya. Yo anake, yo putune, yo buyute, mungkin begitu ya kira-kira jawabannya. Itu banyak orang yang menjadikan bulan itu bulan yang dihindari, dianggap bulan sial. Sementara sekarang sedang rame-rame katanya bulan mengandung banyak kebaikan. Sementara itu tidak disandarkan kepada Allah tapi kepada benda, itu nanti masuk pada wilayah tatoyur. Kebaikan atau keburukan
tidak dikaitkan dengan syariat Allah, tetapi kepada benda-benda dengan cara ngarang, itu namanya tatoyur. Apa itu tatoyur? Yaitu mencari info dari gelagat burung. Kenapa tatoyur? Mencari info dengan gelagat burung. Orang punya kajat, budal atau ndak, ngecek burung disik. Ketika bertengger lalu dipancing terbang, nanti terbangnya nganan atau ngiri. Terbangnya nganan, ditakwil berita kebaikan, akhirnya sukses, seolah burung itu membawa berita, atau malah menentukan nasib. Ini syirik, mungkin kecil atau besar, dianggap sebagai sebab, nanti syirik kecil, tetapi kalau sebagai penentu nasib, syirik besar. Bila terbangnya ngiri kemudian ditakwil sial, mungkin penyebab sial atau penentu sial. Kalau dianggap penyebab sial berarti syirik cilik, tapi kalau dianggap penentu sial menjadi syirik gede. Itu bahaya akidah seperti itu, dan itu ada di masyarakat. Buktinya sekarang ini, ketika bulan yang ada, orang duwe gawe jumlahnya sangat banyak sekali, sementara bulan depan Suro itu berpotensi amat sangat sedikit. Kalau tidak percaya, lihat data di kantor urusan agama, kapan rame-ramene wong duwe gawe. Ya semisal sasi besar, sepi-sepinya bulan nopo? Selo kali Suro. Makanya itu butuh kita hindari. Itu termasuk wilayah tatoyur, dan masuk itu kesyirikan. Syirik cilik dosane luwih gede ketimbang dosa gede yang bukan syirik. Kalau syirik besar nanti lebih mengerikan lagi. Kenapa resiko syirik besar? Satu, gak diampuni dosanya. Dua, bila pernah beramal soleh dihancurkan. Tiga, bila sedang beramal soleh gak diterima. Empat, ketika diputuskan vonis dia neraka. Lima, bila sudah kecebur neraka dijamin gak ada penolong. Yang keenam, surga tertutup untuk dia, Allah haramkan. Itu Allah muliakan surga dengan tidak dimasuki oleh orang musyrik. Loh, besar kan? Itu besar dan mengerikan. Maka daripada itu kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terlebih kita juga masih berada di fasilitas bulan haram. Amalan 10 hari pertama paling dicinta oleh Allah, semoga diterima oleh Allah Ta'ala, termasuk binatang kurban kita. Saudari kita yang haji, semoga hajinya mabrur, dan semoga kita segera bisa menyusul, sehingga kesempurnaan Islam kita akan bisa kita gapai dengan kita laksanakan rukun Islam, bentuknya haji. Dan bulan Muharram depan, maka isi sebaik-baiknya apa? Amal soleh spesial di bulan Muharram. Poso Muharram tanggal 10 Suro. Untuk membedakan dengan ahli kitab, maka diiringi puasa tanggal 9. Harapannya akan jadi penghapus dosa kecil selama 1 tahun. Yaitu wis ngati-ngati bisa kecebur dosa, itu tanda dosa kecil. Amal soleh harian akan jadi penghapus, penghampun, penggugur, dan disebutkan ancamannya. Dan itu sering terjadi pada diri kita. Ini mukadimah yang kita sampaikan dari kajian kita kesempatan kali ini. Mungkin ada pesan atau kesan berkaitan dari amal-amal di bulan Dzulhijjah 10 hari awal pertama dan berbagai macam peristiwa yang ada.
sekira ada mungkin bisa disampaikan, bisa menjadi bahan tanya jawab di dalam pembukaan kita kali ini. Waktu disilahkan. Nggih. Waalaikumsalam. Adab, ya terus. Yang kedua adalah batasan ujian yang Allah berikan pada seorang pekaya iman. Apakah ujian ini pasti bisa dilalui oleh seorang pekaya iman, atau mungkin ujian ini terkadang tidak akan bisa dilaluinya, walaupun Allah sudah menyatakan bahwa ujian itu akan seimbang dengan. Ada dua pertanyaan setelah dibahas tentang resikonya syirik besar. Apakah amal dulu dengan hancurnya syirik besar itu nggak tersiksa untuk diambil manfaat, atau masih ada yang bisa diambil manfaat? Butuh kita ketahui dulu, syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau besar menghancurkan total, nah, syirik menghancurkan setempat, nah, kecil menghancurkan setempat. Kecil itu misalnya pas sholat malam, 2 rakaat pertama gak diketahui oleh orang lain masih terjaga. Salam yang kedua diketahui oleh orang lain, disanjung, kemudian dia hiaskan. Akhirnya berubah niat untuk cari sanjungan. Maka salam yang kedua saja yang hancur. Itulah syirik kecil semisal riya. Tapi kalau syirik besar total. Apabila mati nggak tobat, nanti akan ditunjukkan ketika hisab, ini loh amal solehmu, kemudian dihancurkan sehingga tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Kami periksa apa yang mereka kerjakan dari amal, setelah itu kami hancurkan, bertebaran, tidak bisa diambil bagaikan batu, ada debunya, keguyur hujan. Adakah sisa-sisa dari debu? Jawab, nggak ada. Kemudian orang yang melakukan syirik besar akhirnya tobat. Adakah sahabat Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, dulunya juga mantan pelaku syirik? Adakah? Ada, banyak. Mungkin itu mayoritas, mungkin. Umar saja kan juga pernah memiliki khodam jin. Berarti kan ada penghambaan kepada jin. Sahabat yang lain punya patung yang disembah, setelah dicuci, dimandikan, diwangiin, sampai memandikannya pun juga menggunakan air susu. Setelah itu orangnya sedang pergi kemana, datanglah anjing, dikencingi. Akhirnya ditunjukkan, berhala yang kamu sembah ternyata nggak bisa membela diri ketika dikencingi, apalagi nolong kepada kamu bisa apa? Akhirnya ia buang, ia tobat, masuk Islam. Kan jelas kan mantan kesyirikan. Itu ketika hancur dengan syirik gede, apakah nggak tersisa sama sekali?
Maka jawabnya, tobat itu akan menghapus dosa-dosa tempo dulu. Dosanya bersih. Lalu amal soleh yang pernah dibersihkan oleh dosa bisa kembali apa enggak? Maka jawabnya, Allah memberikan ganti. Allah memberikan apa? Ganti. Minta sajalah kepada Allah, ya Allah ampuni saya, dengan kebodohanku saya melakukan syirik. Berarti potensi amal soleh hancur, sekarang saya tobat. Maka untuk itu bila saya ganti. Allah menyebutkan, wa man taba wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Siapa yang bertobat, beramal soleh, yang dosanya menghapuskan semua kebaikan, maka dengan tobat amal solehnya yubaddilullahu, Allah memberikan ganti. Andaikan dulu yang rusak itu 1 triliun, ya kita minta kepada Allah, ya Allah berilah saya ganti 1 triliun. Yang hancur biarlah hancur, dikatakan hancur ya sudah, tapi kita minta ganti. Berarti peluangnya masih ada. Bukan amal soleh, kenapa? Sudah dihancurkan, tetapi Allah memberikan janji diberikan ganti. Makanya apabila kita punya masa silam yang kelam, mungkin kan? Mungkinkah kita sadar kemudian menyesal dari tobat kita? Ya Allah, lekku sodako seprono sebenarnya berarti dengan syirik itu hancur. Wah, lekku ngelumpuni duit sepono kayak ternyata kayak enak manfaatnya. Sekarang apakah saya bisa mendapatkan uang sejumlah itu? Makanya kita jangan terkuasai susah tanpa ilmu. Susah yang ada silahkan mendorong amal soleh nanti untuk mendapatkan pahala baru. Bukan untuk menetralkan yang dulu, tapi untuk mendapatkan pahala baru. Dulu yang pernah ia pupuk ternyata dengan syirik itu hancur, minta ganti. Kenapa? Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban untuk soal yang pertama. Mau nomor kali nopo? Tentang ujian. Ujian sesuai dengan kadar kemampuan. Terus apakah mungkin seorang hamba itu ujiannya di luar kemampuan? Jawabnya mungkin. Jawabnya itu mungkin. Standar yang dihisab untuk memacu amal, maka ujian sesuai dengan kadar kemampuannya. Apabila di luar kemampuan, nanti Allah tidak menghisab. Di luar kemampuan, nanti Allah tidak menghisab. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti di luar kemampuannya nanti tidak akan dihisab. Berarti ujian disesuaikan dengan kemampuan. Itu diantara hikmahnya adalah ujian yang akan dihisab nanti sesuai dengan kemampuanmu. Kamu kan mampu kan? Mampu dan nyapo. Nah, itu nanti yang akan dihisab. Nah, kamu mampu pura boten ya wis. Nah, itu mungkin ada ujian itu di luar dari kemampuan. Mana buktinya? Buktinya Allah sendiri menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menugasi kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah begitu. Makanya yang dihisab yang sesuai dengan kemampuan. Makanya termasuk orang yang masuk ke dalam neraka itu ternyata tidak ada kesan dia dizalimi, karena dia telah diberikan kemampuan untuk lolos. Buktinya Allah menanya, alam yatikum nadir, loh kamu kan sudah kedatangan orang yang menyampaikan peringatan. Sudah, dayanya apa? Bila sudah dinasihati, bila kamu taat akan selamat, ternyata kamu kok malah masuk neraka. Jawabnya, maka dzabna, kami mendustakan. Berarti kan ada kemampuannya kan begitu, dia mendustakan. Punya masyiah, punya irodah, punya kudroh,
punya kemauan dan kemampuan. Akhirnya jelas dia sadar mendustakan, nah, baru dia mendapatkan siksa sesuai dengan kadarnya. Kemudian kalau kadar musibah itu di luar dari kemampuan, Allah akan mencabut. Makanya orang beriman dengan ujian dosa yang ada, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Makanya nerakanya untuk orang yang beriman yang punya dosa nggak sama dengan nerakanya orang kafir yang mereka terancam kekal karena pembangkangannya. Makanya neraka untuk membakar kepada orang yang beriman, ketika orang beriman nanti dimentaskan di neraka betul-betul mati, nerakanya pun juga akan dimatikan. Ini memberitahu kepada kita dengan dimatikannya sehingga tidak merasakan. Ini kan termasuk mencabut beban-beban diantaranya di luar dari kemampuan. Jadi ada, itu berpotensi. Makanya apabila ada bahasa ujian ya Allah berikan sesuai dengan kemampuan, maknanya ya nanti akan dihisab. Nanti akan dihisab. Apabila ujian yang ada itu di luar dari kemampuannya, Allah tidak menuntut. Allah tidak menuntut. Yang ia menyimpulkan ini di luar dari kemampuanku. Allah tidak menuntut. Makanya termasuk nabi-nabi yang dibunuh, ya sudah, itu di luar dari kemampuannya, dia tidak dituntut. Saya dakwahkan, saya akan dibunuh. Allah alam. Jadi itu mungkin. Jadi untuk mengambil jalan tengah, satu bahasa Allah tidak menuntut kecuali sesuai kemampuan. Yang kedua, beban yang ada dicocokkan dengan kemampuan. Dan kenyataannya banyak orang yang tidak mampu melaksanakan. Allah pun juga mengatakan tidak menuntut kecuali dengan kemampuan, sehingga ketika dipadukan jalan pelajarannya diantaranya adalah ujian yang ditimpakan yang nanti akan dihisab yang sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena kemampuan kita itu terbatas. Sementara ketika Allah mencipta, banyak kondisi kita yang dipaksa. Secara kemauan kita pengen punya kondisi apa? Panggah nom, panggah sehat, organ tubuh tetap sempurna, umure dawa. Itu kira-kira nggih sing diharap nih. Nah seperti itu. Tapi kenyataannya kita dipaksa umur sekian harus mati. Tugas yang diembankan belum selesai, mati. Ini tugasmu. Ternyata dimatikan. Berarti kalau begitu kan beban yang ada kan di luar dari kemampuan. Belum selesai kok dimatikan. Maka Allah tidak menuntut. Contohnya yang lain. Orang ketika mendapatkan tugas puasa, ada halangan syar'i, sakit atau safar yang menyebabkan hilang kemampuan, bolehkah mokel? Napa bahasa Indonesia ini mokel nih? Berbuka atau membatalkan puasa, makan belum waktunya makan. Maka solusinya faidatum min ayamin ukhar, supaya dia mengganti di hari-hari yang lain. Lalu hari mengganti telah tiba, dia kuat, akhirnya puasa sampai sore, jam 7 pagi mati. Beban puasa sampai sore, mampu nggak? Iya bikul, nggak mampu kan? Sekarang dia tuh mati. Jawabnya, apa keluarga mengganti? Jawab, tidak. Loh, lah kayak hadis kai, man mata wa alaisiyam soma ali waliyuhu. Sapa sing mati, dia masih punya tugas puasa, waline yang ganti puasa, itu gimana? Pertama, itu puasa nadar. Karena nadar itu tidak diwajibkan, dia sing mewajibkan sendiri, ya kan?
Puasa nazar itu kewajiban dari Allah atau seseorang yang mewajibkan dirinya sendiri? Seseorang mewajibkan diri sendiri, nggak dikongkon nyapo gawe kento dewi. Lek anu aku ape poso, sing ngongkon sopo? Kan karepe sendiri. Makanya ketika mati belum ditunaikan nazare, keluarga wajib mengganti. Yang kedua, orang yang punya kewajiban mengganti puasa telah tiba, sudah dinasihatkan, do utangi poso ndak. Sebentar. Jane sudah mampu tapi bangga semoyo wae. Nanti semoyo napa mboten? Nanti nggih semoyo nggih. Sik to. Sok mben ngono nggih kira-kira. Nanti dulu sebentar. Akhirnya belum terselesaikan padahal sudah mampu tapi sengaja menunda-nunda. Lo kedatangan mati. Nah, ini termasuk keluarga juga mengganti. Tapi apabila sudah dikerjakan, waktunya dicabut, tugas puasa sampai sore, ternyata cik jam itu mati, maka itu bebas. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan, cuma nggak diberi waktu. Itu contoh beban di luar dari kemampuan. Ternyata itu ada. Nah, karena Allah itu membebani sesuai dengan kemampuan, maknanya yang dihisab itu yang sesuai dengan kemampuan, dia sengaja menyelisih. Yang menyelisih itulah yang nanti akan dihisab. Di luar dari kemampuannya nanti dapat korting. Ini memberitahu kepada kita mungkin orang itu diuji di luar kemampuan, sementara yang dihisab yang disesuaikan dengan kemampuannya. Allah alam. Apalagi sudah berkaitan tentang keimanan yang kecil dengan bahasa sebiji sawi atau separuh biji sawi, atau ada bahasa sagede atom atau setitik debu yang berterbangan di udara umpamanya. Dicontohkan di situ apakah termasuk orang yang ngerti wajibnya sholat tetapi dia tidak melaksanakan, termasuk itu contohnya. Apa agamamu? Islam. Piye hukumnya sholat? Wajib. Ngerti? Paham. Wajib? Kudune piye? Tandang. Kamu tandang apa ndak? Enggak. Nyapo? Rasa-rasen. Ini termasuk jenis iman yang kecil. Ibaratnya listrik tidak bisa membuat lampu nyala, nggak menggerakkan dia bisa beramal, termasuk itu. Makanya tidak harus dibagi dua. Pertama, juhud mengadakan pembangkangan, menghilangkan wajibnya, berarti gah nompo wajibnya sholat. Itu menyebabkan tidak ada keimanan. Tapi apabila masih menerima wajibnya sholat, tidak mengingkari, jane bener, cuma dia itu nggak mengerjakan, berarti ada iman atau bekas iman atau kelasnya sebiji sawi atau separuhnya yang itu tidak bisa menggerakkan, ibaratnya listriknya, dayanya nggak bisa menyalakan lampu. Makanya yang kayak begitu sering ada dosa jadi ngerti dosa tapi bangga ngengkel. Pernah? Ini termasuk iman yang kecil-kecil. Jadi yang ngerti ke wajib sedekah ke jane ganjarane ya gede. Tetapi dikuasai kikir tanpa membuang syariat fadilah dari sedekah, termasuk iman yang kecil-kecil. Senada dengan itu, ujung-ujungnya kecil itu adalah ibarat listrik nggak bisa membuat lampu nyala.
Imannya nggak bisa menyebabkan rem dari kemaksiatan, nggak bisa menyebabkan energi mendorong bisa melaksanakan ketaatan. Itu termasuk kecil. Nah, kecilnya itu ukurannya berapa? Ya, kata-kata kecil yang ada itu menggunakan bahasa sebiji sawi, separuh dari biji sawi, nah, senada dengan itu. Nah, sering di antara kita yang kayak begitu. Akhirnya tanda iman naik itu merasa ringan dan semangat beramal, iman sedang menurun, sedang males, bahkan maksiat terasa biasa. Walaupun juga ada rasa penyesalan, tapi nggak bisa membangkitkan kepada kebaikan. Dikala itu iman sedang menurun, memang iman itu yazidu wayang kus, kadang naik, kadang juga udah turun. Kadang ketika sedang turun iso ujul. Maka beberapa informasi menyebabkan seolah yang ada dia itu hanya bekasnya saja. Ibaratnya kados kiyong niku kadang omahe enek isine kadang ngilang ngoten nggih. Nanti mirsani to nggih. Nyanti iki isine ra enek, tapi kadang malah enek-enek. Bisa dia tuh kembali ke rumahnya, itu kan juga ada alamatnya. Napa alamatnya? Kiyong iso mulih teng omahe niku napa alamatnya? Ya mungkin baunya, kalau kita jelas punya alamat dan kita sudah kenal. Itu bisa jadi kiyongnya itu mungkin tidak ada sama sekali, tapi kan masih ada bekas-bekasnya, baunya. Berarti nggak hancur. Lek syirik besar nanti sauma-uma dihancurkan, sing mau pulang nggak bisa. Kenapa? Gini sudah hancur total, wallah. Demikian, ada 3 pertanyaan telah kita sampaikan jawaban. Berikutnya kita masuk pada buku yang ada. Masuk di halaman 195 tentang manhaju ahli sunnah fi suluk wal akhlak. Metode jalan yang ditempuh oleh orang yang mengenal sunnah, jalan kehidupan Islam, jalan kehidupan Nabi, jalan masuk surga. Dalilnya dikenal, hadisnya dikenal, pemahamnya dikenal, yang meyakini itu namanya ahlus sunnah. Metode dia, manhajia, jalan yang ditempuh dia fi suluk wal akhlak, tentang suluk dan akhlak. Berarti kita akan mengenal suluki ahli sunnah, akhlaknya ahlus sunnah. Itu seperti apa? Suluk itu apa? Suluk itu jalan yang ditempuh. Artinya sebelum beramal cari ilmu dulu. Tiang niku menawi badhe budal lunga niku golek sangu, golek alamat rumiyin mboten. Tiang budal lunga, orang ingin bepergian, apa yang ia siapkan? Bekal dan alamat, ya kan? Bekalnya ada, alamatnya ada, berangkat. Makanya sebelum orang itu melangkah, apa yang harus ia siapkan? Cari ilmu dulu. Makanya suluk itu maknanya sebuah sikap ketika melangkah dengan pertimbangan ilmu. Sudah tahu alamatnya dan benar, silahkan melangkah. Ketika belum punya bekal, belum punya ilmu, belum jelas, maka jangan melangkah dulu. Itu suluk, yaitu sebuah sikap ketika melangkah berbekal ilmu dulu, itu suluk. Adapun akhlak artinya ketika sedang berkarya, sedang melangkah, itu memberikan maslahat pada lingkungan. Itu akhlak. Apa itu akhlak? Ketika sedang berkarya, melangkah, memberikan maslahat kepada lingkungan. Makanya antara suluk dan akhlak itu nggak bisa dipisah. Suluk itu bekal, akhlak itu manfaat. Suluk itu bekal tandang, akhlak ketika tandang memberikan maslahat. Itu makna dari judul. Nah, metode kehidupan mereka ketika menempuh ini gimana? Ini kita pelajari. Wa min usuli akidati as-salafi as-solihi. Wa min di antara usul landasan
akidah keyakinan as-salaf as-salih, orang tempo dulu yang dijamin soleh, para sahabat, tabiin dan orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang yang kenal kepada sunnah lalu mewujudkan dengan ketaatan. Annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya mereka memerintahkan yang ma'ruf dan mereka mencegah dari yang mungkar. Inilah akhlak salafus saleh, kiprah salafus saleh. Apa itu? Ketika bergaul sosial, kiprah dia, profil dia adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada yang baik mengajak, ayo kita kerjakan. Kepada yang buruk mewaspadakan, awas jangan dikerjakan. Ini profil mereka, profil mereka. Sehingga kesan yang umum, yang namanya api itu panas, gimana? Yang namanya gula itu manis, ya enggak? Yang namanya garam itu asin, gitu kan? Namanya Ahlus Sunnah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada kebaikan yang ia kenal, ia melaksanakan, ngajak orang, ayo. Kepada kemungkaran yang ia kenal, ia tinggalkan. Ketika ketemu dengan orang, mewaspadakan, awas jangan dikerjakan. Itu profilnya. Makanya apabila orang kenal api itu panas, orang kenal kepada Ahlus Sunnah, ngajak yang baik, mencegah dari yang mungkar. Makanya apabila kita belum mewujudkan, ya harus diletakkan pada diri kita sikap itu. Nah, karena amar ma'ruf nahi mungkar termasuk amal, sebelum melangkah ilmu dulu, itu namanya suluk. Ketika sudah melangkah nanti menimbulkan maslahat. Maslahatnya orang lain diajak kepada kebaikan, maslahatnya orang lain diwaspadakan dari keburukan. Wa yu'minuna, dan mereka mengimani bi anna khairiyata hadil ummati, bahwasanya kebaikan umat ini, khairiyahnya umat ini, kebaikan umat ini, baqiyatun akan eksis, kekal, terjaga, bi hadhihi syairati, dengan ciri khas istimewa ini. Sing jenenge api panas sampai kapan? Sing jenenge gula legi sampai kapan? Gak bisa dipisahkan. Yang namanya mukmin amar ma'ruf nahi mungkar sampai kapan? Ya, sampai mati. Maka itu wajib dijaga ciri khas ini. Kita jaga sampai mati. Semisal kita bernapas sampai kapan? Ya sampai mati. Bila sudah tidak bernafas, jenenge mati. Makanya selagi kita ingin mendapatkan kebaikan, makanya amar ma'ruf nahi mungkar kerjakan sampai mati. Itu akan terjaga. Walaupun pelakunya berbeda-beda, A mati, B mengganti, B mati, C mengganti, dan kita siapkan penggantinya. Diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, atau orang lain. Wa annaha min a'dhami sya'air Islam, sesungguhnya dia sebuah karakter yang isinya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu min a'dhami, termasuk paling gede ini sya'air Islam, dari syiar Islam, rambu-rambu Islam, tanda keislaman. Jadi orang Islam itu apabila mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu tanda keislaman sing paling gede.
tanda yang paling mudah untuk diketahui dia adalah ahlu sunnah. Apa? Semangat dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bila kita melihat wajah itu wajahnya laki-laki, tondo yang paling gampang nopo? Ada kumis, ada jenggot, gitu kan? Tanda yang paling gede, syiar tanda yang paling gede, mudah dikenali. Nah, untuk mengenali itu merupakan ahlussunnah wal jamaah itu apa? Jawabnya semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Dia itu ahlussunnah wal jamaah loh. Kok tahu? Karena dia punya tanda yang mudah dikenali. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka jaga dan selalu ada. Wasababu hifdzi jamaatihi, dan menjadi sebab terjaganya jamaah ini. Jadi wong Islam akan terjaga eksisnya itu apabila mau amar ma'ruf nahi mungkar. Gula akan dihargai gula bila diicipi rasane legi. Ahlussunnah akan terjaga sebagai ahlussunnah bila ada bukti amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya jaga terus. Wa anna al-amra bil ma'ruf wajibun, sesungguhnya mengajak kepada yang ma'ruf itu hukumnya wajib. Bihasabi taqati, dengan kadar kemampuan. Wajib napa niku? Fardhu ain apa fardhu kifayah? Termasuk fardhu kifayah. Bila sudah ada yang melaksanakan, yang lainnya gugur. Tapi apabila belum, dosa semuanya. Dan bentuknya amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah itu sesuai dengan kadar kemampuan. Mungkin ada seseorang kemampuannya dalam bentuk ajakan, atau yang lain kemampuannya dalam bentuk pembekalan. Contohnya amar ma'ruf dalam bentuk ajakan, ada adzan, monggo tindak datang masjid jamaah. Niki dakwah dalam bentuk ajakan atau pengajaran. Ajakan, ayo monggo, gitu kan? Kalau mengajar, ya diajak lungguh, diwacane dalil, dijelasne, dibacakan, diterangkan, itu namanya dakwahnya dalam bentuk mengajar. Lalu menyimpulkan berdasarkan ini, hukumnya adalah wajib. Maka daripada itu, ketika kita amar ma'ruf sesuai dengan kadar kemampuan, sekira bisa kita mengerjakan semuanya. Ajakan lisan ayu juga ya, mengajarkan bila dibutuhkan pembacaan dalil kita juga mampu. Sekira bisa begitu. Tapi semuanya kembali kepada kemampuan. Apabila kita ingin mengajarkan tapi kita nggak bisa, nanti kita akan bisa mencari buku untuk kita bagikan. Cara kita mengajar gimana? Silahkan Anda baca. Senada dengan itu, mungkin akan terwakili oleh bacaan yang kita bagi dari buku yang ada. Wal maslahatu mu'tabaratun fi dzalika, dan kemaslahatan itu diambil ibrohnya dengan itu. Artinya sapa sing pengin mendapatkan kemaslahatan, maka wujudkan, kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang Allah Ta'ala Allah firmankan, nukilan dari surah Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum adalah kalian itu khaira ummatin, umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ini sebabnya karena kamu memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kamu mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kamu iman kepada Allah. Lek pengen jadi tiang sai, kebaikan itu terjaga, makanya ada 3 cara supaya becake bisa jalan. Roda yang dipasang berapa? 3.
Becae yang dipasang rodanya hanya 2, gimana? Nggak bisa jalan. Mobil rodanya 4 supaya bisa jalan, 4 roda kita pasang, hanya 3 nggak jalan. Untuk jadi orang baik 3 kerjakan. Apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar, iman kepada Allah. Jadi imanmu kepada Allah membuahkan amal ketika bergaul, ajakkan orang lain. Begitu maknanya. Carilah ilmu, amalkan, ketika bergaul ajakkan kepada yang baik, cegah dari yang mungkar. Apabila ini dikerjakan, kamu nanti akan mendapatkan nilai baik. Sampai kapan? Selagi kamu kokohkan. Kamu mandek ya dihentikan, kamu pengen mengalir ya kamu kerjakan terus. Kemudian siapa standar orang dikatakan baik? Yang semuanya nanti akan mengikuti standar yang ada, atau bahasa yang gampang yang dipanggil kuntum kamu pertama kali, siapa mereka? Para sahabat. Karena manusia di sekeliling Nabi SAW, ayat diturunkan, mereka dikatakan kamu, itu para sahabat, terutama muhajir. Adapun kita, cara mempraktekkan kebaikan sebagaimana praktek generasi pertama. Kita butuh untuk mengarahkan demikian, karena bisa jadi orang itu mengklaim membaca ayat, dipanggil kamu merasa diri sendiri, nggak ada standar nilai, apa yang ia kerjakan sebagaimana pemahaman dia yang sering terbawa oleh hawa nafsunya. Kalau itu yang dimaksud, nanti dipanggil kamu kelompok A, dipanggil kamu kelompok B, dipanggil kamu kelompok C, standari diri mereka sendiri. Adakah standarnya? Nggak ada. Baik gaya A, baik gaya B, baik gaya C. Sehingga kebaikan mestinya itu satu tapi menjadi banyak, yang kadang isi pemahaman bisa bentrok. Sementara masing-masing mengklaim saya orang baik, bahaya kan? Makanya kita butuh tahu standarisasi. Orang pertama kali dipanggil kamu itu siapa? Ketika sudah jelas itu sahabat, maka bila kata kamu tahu ingin mendapatkan nilai baik sebagaimana ayat itu, maka praktekmu sebagaimana sahabat pernah mendapatkan sanjungan kamu sebaik-baik umat. Sehingga kelompok-kelompok dakwah yang ada yang mengklaim saya baik gara-gara dakwah, itu tidak bisa, tapi kembalikan dakwahmu dengan gaya siapa. Karena yang dipanggil pertama kali kamu itu bukan kamu dari kata kuntum, tapi siapa? Para sahabat. Makanya Allah mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bi. Jika mereka berislam sebagaimana kamu berislam. Siapa yang dimaksud dengan kamu beriman? Jika mereka beriman sebagaimana kamu, siapa yang dipanggil kamu di situ? Para sahabat. Makanya kita ingin baik, bentuknya iman, amar ma'ruf nahi mungkar, kerjakan, tetapi kembali kepada profil para sahabat, bagaimana mereka menjadi profil percontohan. Itu 3 sifat. Siapa yang punya 3 ini, dia akan mendapatkan nilai baik selagi terjaga, kebaikannya akan terjaga. Dan kita mendapatkan jaminan akan selalu ada sampai hari kiamat. Di sini nggak ada di tempat yang lain. Ya kan? Apakah yang hak itu ada di setiap desa? Belum tentu. Desa A semula ada, orangnya mati, akhirnya jadi nggak ada. Desa B semula nggak ada generasinya muncul, akhirnya jadi ada. Nah, ada itu ada di mana-mana, di tempat A, di tempat B, dan sebagainya. Bila nggak ada, ya kita datang. Makanya kajian kayak begini di rumah nggak ada, tapi di masjid ini datang. Gimana caranya? Ya hadir, gitu kan? Tapi itu selalu ada, cuma tempatnya bisa berbeda-beda. Wakala Nabi bersabda, Nabiullah Muhammad SAW, man ra'a minkum mungkaron. Man barang siapa yang ra'a melihat minkum di antara kamu mungkaron kemungkaran, fal yughayyirhu supaya dia merubahnya biyadih dengan tangannya. Wa ilam yastati bila enggak mampu,
fabilisani, maka menggunakan lisannya. Pertama pakai tangan, kedua pakai lisan. Ilam yastati, bila nggak mampu, fabiqolbi, dengan hatinya. Wadhalika, dan itu ad'aful iman, iman yang paling lemah. Ada iman cuma kelasnya kelas lebih lemah. Yang merubah kemungkaran pakai tangannya ini waliyul amri, mendapatkan kewenangan memegang negara, punya pasukan, senjata, dan alat. Maka masyarakat yang melakukan kemungkaran tangkap, ditanya, dijelaskan, suruh tobat. Bila tidak mau, dihukum. Bila dosanya besar karena memakan korban butuh dikisos, maka dia yang mengkisos. Itu pekerjaannya waliul amri. Masyarakat awam tidak bisa, termasuk potong tangan. Bisakah di antara lingkungan satunya mencuri, lalu kelompoknya membuat hukuman potong tangan, boleh? Nggak bisa. Cukup lengkapi data, saksi yang kuat, serahkan kepada pengadilan, nanti di sidang. Bila sudah gamblang, nanti bisa diputuskan. Nah begitu. Itu namanya merubah kemungkaran pakai tangan. Walaupun ada yang punya tangan itu seorang majikan. Majikan punya budak, budake zina, itu mencambuk sendiri boleh. Kenapa? Memang itu hartanya. Atau budaknya itu menjadi tukang sihir, dibunuh sendiri boleh. Kenapa? Itu memang pada wilayah kepemilikannya. Budak itu milik majikan. Itu bila alamnya itu alam perbudakan. Tapi bila bukan, nanti waliul amri lewat pengadilan. Kemudian apabila nggak mau pakai lisan, nah kita berpotensi ada orang maksiat, hei hamba Allah, takwalah, tobatlah. Itu namanya pakai lisan. Kita mengajak duduk, menasehati lebih bagus. Bila tidak, kita ungkapkan suara, hei hamba Allah yang maksiat, tobatlah, Allah mencatatmu. Itu pakai lisan. Termasuk kajian kayak begini, termasuk juga pakai lisan. Khotib juga pakai lisan. Kemudian bila tidak mampu pakai hati. Gimana merubah kemungkaran pakai hati? Pertama, ada rasa ingkar kepada kemungkaran. Yang kedua, berdoa supaya tetap ada rasa benci kepada kemungkaran. Yang ketiga, mendoakan kepada pelaku kemungkaran supaya mereka diberi hidayah. Yang keempat, memisahkan diri, jangan bersamanya. Ini langkah nyata merubah kemungkaran pakai hati. Ada berapa langkah tadi? 4. 1, ada rasa ingkar kepada kemungkaran. Ya Allah, itu mungkar, saya ingkar. Nomor 2, doa supaya kita diberi kekokohan. Kepada mungkar ada rasa benci supaya kokoh. Yang kedua. Yang ketiga, mendoakan kepada pelaku kemungkaran supaya dia tobat. Semoga dia diberi hidayah untuk tobat. Yang keempat, ini penting. Apa? Tinggalkan dia. Sebab dia berpotensi kena petaka. Bila kita tidak pergi, nanti akan kena. Nah begitu. Itu hijrah. Makanya jangan bergabung, duduk bersama mereka yang sedang melakukan kemungkaran. Grup sak meja hidangane khomer. Pergi enggak kira-kira? Ya pergi. Akhirnya, ya Allah, ini mungkar, saya ingkar. Ya Allah, kokohkan benciku, jangan sampai berubah jadi cinta pada kemungkaran. Ya Allah, beri mereka petunjuk. Setelah itu pergilah. Bila nggak pergi, nanti polisi datang ke Ciduk, siapa yang ditangkap? Loh, kena semuanya. Bila mereka berlopotan dengan benda-benda yang najis, amalnya demak-demok, kena nggak nanti?
kena, maka pergi. Bila kemungkaran mereka itu memenuhi udara kan juga akan terhirup, makanya pergi. Jangan tetap berbetah-betah di situ. Pamit. Itu tanda akhlak dengan dakwah. Karena akhlak itu akhlak yang mulia tentunya akan memberikan dampak kebaikan. Bila tidak bisa, maka itu harus pergi meninggalkannya. Sehingga dengan begitu nanti akan terjaga kebaikan dan dia punya ciri amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun itu dikerjakan pakai hatinya. Berikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yarona mereka memandang takati marifki, mengedepankan sikap lembut fil amri ketika memerintah, wan nahyi ketika sedang melarang. Kata rifkun itu konco akrab, sehingga seolah dia itu adalah saya. Makanya ketika ngomong perlakukan dengan baik, lembut ketika memerintah, lembut ketika melarang. Nah begitu. Demikian juga butuh al-hilmu. Hilmu itu sabar, nggak gampang marah. Napa al-hilmu? Sabar, nggak gampang marah. Tiang sing dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu berpotensi akan tersakiti, karena orang yang dinasihati berpotensi tersinggung, marah, nyente-nyente, nyerandu, ngeresulo, kadang maidu, kadang ngamuk, mungkin kan itu. Awakmu koyok kiai tenanan nih. Ini kalau tidak punya kesabaran, tahan marah, gampang kepacu nggak kira-kira? Nggak kuat menahan marah, oh nanti malah membalas juga sama saja. Dua purmu, diomongi ngengkel, kalah gitu loh ya. Napa dapurmu nih kira-kira? Kan malah cucuk-cucuan. Makanya itu butuh sabar yang tidak gampang marah. Makanya ucapan kita diupayakan itu ucapan yang lembut, sehingga nggak memicu dia gampang muncul emosinya. Bila sudah lembut, berkawan akrab, ternyata dia terpancing emosinya. Nah kita butuh sabar yang tidak gampang marah. Jadi arifku wal hilmu itu penting ketika memerintah maupun melarang. Wa da'watu bil hikmati, dan ajakan itu menggunakan hikmah. Hikmah itu ilmu, atau hikmah juga memiliki makna adil, artinya tepat sasaran. Andaikan dokter ketika memberikan obat di survei dulu, dicek, didiagnosa, tahu ukurannya, nanti baru diobatkan. Itu namanya adil. Maka ilmu itu harus dimiliki dulu sehingga nanti tepat. Wal mau'izatil hasanah, dan ungkapan yang baik. Makanya mbah buyut kita ketika mereka punya transaksi di pasar itu ternyata menggunakan mau'izatul hasanah. Artinya ucapan yang keluar itu adalah ucapan kebaikan. Ngapunten Bu, monggo pinara ngersakaken badhe mundut nopo. Ngapunten, kula niki namung lewat mawon, gitu kan kurang lebih mbah buyut kita dulu. Ngapunten, badhe nyuwun pirsa napa wonten barang sing jenenge niki-niki. Oh nggih, alhamdulillah wonten, monggo. Ngapunten, menawi kepareng badhe nyuwun pirsa pinten nggih regine? Sementen, ngapunten upami sepele dos pundi? Nyang-nyangan mereka itu masih telaten. Sekarang adakah generasi muda ketika transaksi seperti itu? SKN swalayan, syarat milih dhewe, ora patek ngomong, sak tas, sak koda, ternenyang kasir, bayar, terus nggak gawe ucapan blas. Nah orang dulu itu ternyata bagus. Artinya apa? Artinya
Kalau cuma sebatas transaksi tawar menawar itu menggunakan bahasa halus, dakwah itu harus lebih halus, makanya begitu. Dan itu penting. Artinya itu kesana, ini besok kita ungkapkan wal mau'izatul hasanah. Tutur kata itu penting disampaikan dengan baik. Termasuk seorang imam menata sopnya, mungkin bahasa umum disampaikan sawu sufuakum batorosu, monggo lurus rapat. Ada seseorang sing gak rapet-rapet diparane dun sewu, monggo dipun rapet nih. Ini bila kita mengatakan dun sewu, monggo dipun rapet nih, kira-kira tersinggung boten kira-kira? Semoga saja tidak, walaupun kadang juga sewot. Tapi kita nggak memancing marahnya dia, nggak memancing marahnya dia. Makanya adab orang Jawa itu ketika undang-undang, terus pun dibahasa nih. Pertama, sowan dari rumah ke rumah, ya nggih. Nomor kali ngasto oleh-oleh. Nomor 3, kula nuwun dengan baik. Berikutnya ketika sudah dimanggak nih, sebelum hajat disampaikan, dia minta maaf dulu. Ngapunten, sowan kula ganggu, nyuwun duka ingkang kathah. Nomor kalih, sowan kula mriki kangge silaturahim. Nomor 3, nah baru diungkapkan. Napa hajate? Napa badhe nyunat nih, napa badhe napa? Kan ketiga kan pakai mauidhah, ucapan yang baik. Nah, cuma gitu saja sudah begitu, dakwah kan lebih penting. Yang seperti itu. Makanya Al-Quran itu bahasanya indah, sunnah itu bahasanya indah. Senyum itu adalah termasuk sedekah, dan kita suruh berbagi sedekah. Ucapan yang baik itu termasuk bagian dari sedekah. Dakwah butuh hal-hal yang seperti itu. Itu dikedepankan, berinteraksi sebagai kawan akrab, punya jiwa hilm, sabar, nggak gampang marah. Ketika bicara, upayakan apa yang kita sampaikan itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Bila terjadi penyanggahan, maka juga sanggah dengan yang baik juga. Ngapunten kang kata dereng-dereng, ngoten nggih biasane nggih. 10.000 dinyang 9.000 untuk membantah, terus pun di bakul lelek muni ngapunten dereng-dereng, ngoten nggih. Nyanggah pun juga nyanggah yang baik. Itu betul perlu seperti itu. Allah tabaraka wa taala nukilan dari surah An-Nahl ayat yang ke-125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Allah Rabbmu, bil hikmah, dengan adil, menempatkan sesuatu tepat. Makanya butuh ilmu dulu, tahu kondisi sehingga bisa melangkah dengan tepat. Itu namanya bil hikmah. Punya ilmu dulu, kenal karakter, sehingga nanti bisa melangkah dengan tepat. Makanya ketika Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman, dakwah dengan hikmah itu gimana? Dengan bijak, artinya dengan ilmu. Kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab, ukur pemikiran mereka, tradisi mereka, seluk-beluk mereka. Ketika sudah itu seluk-beluknya, sampaikan kepada sesuatu yang bisa mereka tangkap. Ajaklah mereka untuk mengenal Allah, lalu menyembahnya, dan seterusnya. Hikmah itu luas. Ilmu bisa mengukur, punya bekal, langkahnya tepat, itu namanya adil. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah, arahan yang baik. Apa yang kita ucapkan itu yang bisa menyentuh, bahkan halus. Sampai Nabi Musa ketika menghadap kepada Fir'aun itu dikatakan wa qul lahu qaulan layyinan, sampaikan kepada dia ucapan yang lembut. Wajatilhum billati yasan, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang lebih baik. Artinya gimana membantahnya Nabi ketika menghadapi hujah mereka?
Makanya caranya ketika mereka ngomong, Nabi diam mendengar sampai selesai. Catat isi ucapannya itu apa dan siapkan jawabannya. Ketika sudah selesai, tanya, sudah selesai? Sudah. Bolehkah saya ganti ngomong? Boleh. Jawabannya jawaban yang tepat. Sekira butuh penengah, bacakan ayat. Maka Nabi SAW ketika mereka selesai dari ngomong, maka Rasul itu membacakan ayat. Itu namanya membantah dengan baik. Nah seperti itu, sehingga tidak ada pertengkaran, gontok-gontokan, ingin menjatuhkan, tapi tetap pembimbingan. Berikutnya, wa yarona, mereka memandang wujub sabri, wajibnya sabar, yaitu tadi al-hilmu. Teman yang baik menyampaikan dengan bahasa yang menyejukkan. Ketika mendapatkan tanggapan dari lawan bicara, makanya supaya disiapkan pribadi yang sabar, yaitu al-hilmu, sabar yang tidak gampang marah. Ala adal khalqi, kepada gangguan makhluk. Walaupun mereka membantah dengan lembut, tapi kadang bantahan pun juga menyakitkan. Ingkang jenengan dawuhne menika jane sae, ning kula dereng nderek, ngapunten kang kathah. Itu bisa jadi, maka kita butuh sabar. Itu butuh kesabaran yang seperti itu. Apalagi dengan penolakan yang keras, lebih sabar lagi. Fil amri bil ma'ruf, ketika memerintahkan yang ma'ruf, wa nahi, ketika mencegah anil mungkar, dari yang mungkar. Kenapa itu butuh kesabaran? Yaitu al-khilmu, sabar, nggak gampang marah. Amalan bi qouli ta'ala, karena mewujudkan firman Allah Ta'ala, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Perintahkanlah yang ma'ruf, cegahlah yang dari mungkar, sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Dan sungguhnya kesabaranmu itu termasuk perkara yang hukumnya wajib. Nabi kita manusia terbaik, ucapan terbaik, modal terbaik, ternyata pernah ditolak dengan cara disakiti. Makanya bila kita sudah menyampaikan baik-baik, ditolak dan disakiti, sabar. Contohnya Nabi SAW itu sempat terusir dari Mekah. Ketika dakwah ke Taif, ternyata nggak diterima, diusir, dikerahkan budak-budak dan macam-macam untuk menghalau Nabi sambil dilempari. Sehingga Zaid bin Harisah yang mendampingi jadi tameng. Batu-batu yang terbang dia yang jadi tameng supaya tidak menimpa kepada Nabi. Nabi pun juga masih berdarah-darah. Itu isi perbincangan ketika Bu Aisyah tanya, hari-hari dakwahmu apa yang pernah kau rasakan itu terasa paling berat? Diantaranya kisah dakwah ke Taif, sampai Allah hadirkan Jibril membawa malaikat penjaga gunung sing pantasnya mereka dihancurkan. Menawarkan diri, bila kamu ingin umatmu ditimpakan satu gunung atau dua gunung, malaikatnya siap. Tapi kata Nabi, enggak, saya berharap diantara anak turun mereka ada yang beriman. Itu butuh kesabaran, ini penting. Berikutnya wal sunnah wal jamaah, yaqumuna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, mereka tegak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yaltazimuna fil waqti nafsihi, memperhatikan waktu itu. Aslan akhara, untuk terwujudnya prinsip yang lain. Wahwa al-khifadu al-jamaah, terjaganya jamaah. Wa taliful qulub, dan penjinakan hati. Wa jatima'un kalimati, dan bersatunya di dalam kalimat. Wa nabdul furqati wal ikhtilaf, dan dibuang perpecahan dan perselisihan. Sasaran amar ma'ruf nahi munkar bukan
zatnya saja, tapi tetap berdampak terjaga keutuhan. Ibarat yang sing golek iwak enggak sebatas mek entuk iwak itu, tapi tidak merusak lingkungan. Apa mboten kira-kira? Kalau nggak perhatian seperti itu nanti bahaya. Mek golek kayu, hutan ditebang, tidak dipertimbangkan. Nanti bila terjadi hujan deras apa yang terjadi? Loh, begitu, nggak boleh dakwah seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Silahkan hutan ditebang, tapi bila nanti ada hujan, nggak sampai longsor, gimana caranya? Ya kudu dipilih. Cari ikan juga sama. Jangan sampai sebatas hanya kena ikannya, lingkungannya rusak. Terus napa bentuknya pun? Sing penting iwake kena tapi lingkungannya rusak. Ya obat, dibom. Nggak bisa. Bukan sebatas sasarannya kena tapi juga lingkungannya terjaga. Itu dakwah. Nggak gelem ya nggak gelem, tapi nggak sampai terjadi permusuhan. Ini permusuhan itu kedoliman mereka. Tapi nggak sampai ada pemicu-pemicu. Makanya semisal kita mau bocah belajar bareng, bukan sebatas ngerti masalah, nggarap soal, tapi juga menjaga keakraban. Ada kerja bakti bukan sebatas kerja tuntas, tapi juga ada hubungan antar anggota yang kompak. Ada maslahat lain. Nah seperti itu, dakwah pun juga demikian. Bukan semata mereka dihimbau sholat, tapi juga ada hikmah-hikmah kekompakan lingkungan. Itu supaya itu dampaknya itu meluas. Makanya ketika kita semisal nanam telo, kita jangan dikatakan berhasil hanya sebatas nopo panen telo nih, tapi juga punya kayu bakar, punya benih, menciptakan lingkungan yang menjadi segar, permukaan bumi menjadi hijau. Banyak kan maslahatnya. Dakwah pun diupayakan ke sana. Itu maknanya yaltazimuna, mereka mengaitkan fi waqtil nafsi, pada waktu ia kerjakan, aslan akhara, di situ ada prinsip yang lain yang juga bisa diraihnya, yaitu terjaganya jamaah, penjinakan hati, bersatunya masyarakat dengan kalimat yang sama, hilangnya perpecahan dan perselisihan. Itu yang kita kaji pada kesempatan kali ini dari materi suluk dan akhlak, bahwasanya pendahulu kita ketika punya prinsip dakwah itu ternyata betul-betul memberikan maslahat kepada lingkungan. Demikian yang tersampaikan, bila benar kita bersyukur semata fadilah dari Allah, dan semoga kita diberikan ilmu bermanfaat. Bila salah, kekurangan, semoga Allah membimbing kepada kita sehingga kita berada di dalam penjagaannya. Ada tanggapan? Disilahkan. Paling-paling diomongi yang menolak biyane ngono ae, kemudian ditinggalkan, mungkin begitu nggih. Ya sebenarnya itu bisa kita coba sekali dulu, sehingga kita tidak optimis tapi kita optimis. Tapi apabila sudah terjadi, sementara kita kan juga punya proyek yang lain, makanya kita bisa mengalihkan kepada yang lain yang belum. Tapi sekira kita memiliki waktu yang longgar, nanti bisa dicoba lagi.
Dan kenyataannya yang dipraktekkan Nabi SAW ketika seseorang itu dinasihati sekali belum mau, itu ternyata diulang yang kedua. Enggak jar-jaran, bene diomongi pisan ra kena ya wis. Enggak, dicoba lagi. Ada waktu dicoba lagi. Ada waktu dicoba lagi. Sampai Nabi Nuh berapa kali mencoba mengulang. Pagi, sore, siang, malam, nganti anak jelas menolak, hampir tenggelam, masih dipanggil ya bunaya irkam ma'ana. Abu Thalib ketika hendak meninggal, Nabi berapa kali datang mencoba memberikan masukan, keluar dimentahkan Abu Jahal. Abu Jahal keluar, Nabi masuk lagi, menawarkan lagi, berulang. Secara kewajiban sekali mengulang itu keutamaan. Wajibnya sekali, mengulang itu keutamaan. Maka diupayakan kita mengulang. Kenapa? Memang ada waktu yang ada memang untuk mengulang-ulang. Semisal kita menganggap itu seperti pisau, apakah sekali gesek tajam? Enggak kan? Maka termasuk guru ketika mengajar pun juga demikian. Hari pertama belum, ya hari kedua belum, hari ketiga belum paham, nanti diajari lagi. Nah itu butuh berulang-ulang. Makanya kita diberi waktu, kita mensyukuri. Di sanalah dibutuhkan dai yang sabar, bukan sebatas sabar disakiti, tapi juga sabar ketika mereka belum paham, sabar ketika mereka menolak. Dan itu selalu berulang-ulang supaya kita tidak ada sifat pesimis. Makanya kita berpikirnya adalah saya akan dihisab. Dakwahmu kan bukan sekali, nasihatmu kan juga bukan sekali, kan masih pada batu yang luas. Kamu gunakan untuk apa? Nah, supaya saya tidak dituntut waktuku nganggur, maka saya gunakan untuk mengulang yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.